warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Ayo Kecamatan. Kesempatan pagi ini saya berada di salah satu sekolah di wilayah Kabupaten Sleman, yaitu SD Negeri Pendulan. Ini adalah salah satu sekolah yang menerapkan gerakan sekolah menyenangkan. Kita akan lihat situasi di lingkungan sekolah, suasananya seperti apa. Semoga menginspirasi kita semuanya. Tetap ikuti saya di Ayo. Bisa kita rasakan suasana di bagian depan dari sekolah ini, SD Negeri Pendulan yang beralamat di Perdukuhan di Sumbersari Moyudan, Sleman ini. Nuansa begitu asri, sehingga di kesempatan kali ini saya membersamai dari komunitas GSM Kulon Progo dan sekitar 65 orang hadir di sekolah ini. Bisa kita lihat bahwa suasana di halaman depan dari sekolah ini memang cukup asri dan tertata, penuh dengan tanaman menghijau di halaman sehingga menambah semakin asrinya di tempat ini. Juga di halaman ini juga terpampang slogan-slogan atau moto dari sekolah ini untuk mengkampanyekan program yang dimiliki oleh sekolah. Juga ada satu tempat yang cukup inovatif yang diberi nama lorong literasi. Ini memanfaatkan sudut sekolah yang mungkin selama ini biasanya kumuh atau tidak bermanfaat, ini bisa dikemas begitu apik dengan diberi label lorong literasi. Kita memasuki ruang ini, begitu banyak slogan-slogan, gambar maupun tulisan-tulisan yang memberi pelajaran untuk siapapun yang memasuki arena ini. Berarti kalau ide seperti ini dari orang tua? Iya, dari orang tua dan guru, Pak. Kalau di sini itu antara orang tua dan guru itu kita itu serasa gimana ya, maksudnya nggak ada jarak. Oh itu orang tua, oh ini guru. Jadi kita sama-sama maksudnya dalam pola pikir, dalam ini alhamdulillah. Iya, betul. Jadi kita sama di anggap kita itu sama kayak gitu loh, Pak. Jadi misalnya kita ada gagasan ide, gimana ya kalau orang itu kita buat kayak gini, juga guru juga, oh kalau baiknya kayak gini tidak apa-apa gitu. Jadi kita diberi ruang, diberi kebebasan untuk kita berkreasi gitu, Pak. Itu ya. Iya. Iya. Kita enggak mau wali kayak gitu enggak. Sudah lama suasana seperti itu. 2018-an kita mulai awal-awal mulai ada sinkron antara orang tua dengan pihak guru dan pihak sekolah. Alhamdulillah enggak. Maksudnya ide-ide kita alhamdulillah selalu diterima oleh guru dan kepala sekolah itu. Maksud kalau baiknya kayak gitu, kenapa tidak gitu loh. Terus misalnya kan biasanya juga ada konsekuensinya dengan biaya. Kita gini, Pak, maksudnya kita sebagai wali, kita punya gagasan, punya usul, kita juga berani, maksudnya Sebetul. mau mobil. Di situ loh, Mas. Kita mau mobil, maksudnya ayo kita urunan buat ini kayak gitu. Kita sama-sama oke, maksudnya normalnya enggak terus itu harus dari sekolah itu enggak. Oh iya. Ya, jadi kita punya ide kayak gini, kita juga berani.
kelangan. Tapi awalnya mencoba memajukan antara pihak di orang tua jika ada kendala Susah banget Pak. orang tua kan macam-macam Iya, pendapatnya kita cuma mau merangkul beberapa wali aja. Aduh, ada yang alasannya ini. Dan alhamdulillah kita awal-awal cuma berapa ya antara 3 sampai 1 kelas itu misalnya kalau yang mau diajak itu biasanya cuma ada yang mau 3 sampai 4 kali Pak awal-awalnya itu. Terus alhamdulillah lama-kelamaan kan kita istilahnya kayak ada sering buktinya ya. maksudnya kan ternyata bisa kayak gini, dan itu sama guru aja kita sering Pak, maksudnya kayak makan bersama, lotisan bersama, pas di waktu senggang iya. Untuk pendekatan gitu. Iya, kayak gitu. Terus kita mau ngomongin tentang masalah anak, masalah kelas itu kan jadi lebih enak Pak. Karena biasanya susahnya di situ. Iya, dulu iya Pak mau kerja bakti aja 1 kelas itu cuman kan siswanya ada awal dari kelas 1 itu kita ada 26 Pak, paling yang aktif cuman 3 cuman 4 kayak gitu awalnya itu Pak. Ternyata setelah lihat postingan kita lihat kemajuan ternyata itu alhamdulillah 1, 2, 3 mau gabung Pak. Terus kita buat arisan kelas terus setiap nanti kita ketemu kumpul-kumpul makan-makan kayak gitu. Jadi enggak terus yang melulu sekolah ini mau aku yang sekolah kayak anak sekolah itu enggak. Jadi kita ada refreshingnya, ada belajarnya, ada apa yang suka pro. Dan ternyata memang seluruh arena, semua sudut dari arena sekolah ini bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk proses pembelajaran sehingga bisa variatif seperti di bagian belakang dari bangunan ini. Jadi mau gue pulang jengakan. Kelas 5 ini Pak. Ini ya bisa kita lihat ternyata ruang sempit yang mungkin selama ini tidak optimal atau tidak bermanfaat di sekolah ini bisa dioptimalkan dari tempat pembelajaran. Terlihat pojok horornya menjadi menyenangkan. Nek ini itu horor kan gurine. Mak jeblos barang. Anak-anak bikin surprise juga gitu. Anak-anak punya sendiri. Jadi yang berbeda dari yang lain. Beda. Itu yang sendiri. Yang sendiri. Terus nanti udah pakai uang itu uangnya kita iuran lagi. Terus ada yang sekolah juga ini. Bisa kita lihat di sudut-sudut belakang ruang-ruang yang mungkin selama ini di sekolah-sekolah kita itu menjadi tempat yang di bagian belakang yang biasanya kumuh kotor, ternyata di SD Negeri Pendulan di Sleman ini bisa disulap begitu apik. Coba kita lihat di bagian belakang, nanti akan kita tengok juga di sudut yang lain. Ini di bagian belakang untuk kamar mandi atau WC, ternyata juga tidak terkesan bahwa ini tempat yang kumuh atau kotor. Ini di halamannya disulap, ada tempat bermainnya juga, sehingga kesan kumuh kotor untuk lingkungan kamar mandi ini bisa hilang atau tidak terkesan kumuh karena ini disulap dengan berbagai macam variasi, ada tulisan, kemudian juga arena bermain. Sesuatu yang inovatif sekali untuk menghilangkan kesan kumuh di sudut-sudut belakang, di sekitar kamar mandi.
juga di kebun belakang dari area sekolah ini juga ditata. Ini menjadi tempat untuk bersantai, bahkan ada tempat untuk ya semacam foto booth, mungkin ini sebagai tempat untuk sering berkumpulnya para wali siswa untuk dengan pertemuan di sana. Jadi kenapa bisa ikutan berkecimpung banget di sini? Pertama dasarnya karena kan memang anak saya bersekolah di sini. Dari segi kenyamanan, terus diajak sama Bu Rati waktu itu, Bu, ini sekolah apa kelas mau digimanain, gitu kan. Ngobrol-ngobrol gini-gini, akhirnya dikasih tauin bikin zona ini, zona itu. Kan memang dasarnya dari awal kalau saya sudah pendatang di sini, saya bukan asli dari sini. Jadi ketemu hanya sehat, terus ngobrol-ngobrol, ya ada arisan, saya bikin arisan dari kelas 1, bikin arisan di kelas supaya ada kumpulan lah, dalam arti setiap seminggu sekali itu paling ada kumpul. Itu lagi dari situ, terus berarti ngajakin untuk bikin zona-zona. Ada yang nggak bisa, saya bilang yang nggak bisa nanti bikinnya di rumah, jadi bagi tugasnya. Terus yang bisa kita ngerjain di sekolah itu, terus ada lukisan, ada makanan macam-macam lah yang bawa. Masing-masing ada juga dari kelas. Jadi di sini kita per kelas per anak itu 5.000 sebulan. Itu fungsinya untuk kalau bikin zona-zona, jadi tanpa dikit-dikit kita minta ulang, dikit-dikit minta ulang kan kita nggak enak ya. Jadi pakai bakar sama juga buat isi galon. Apalagi sekarang agak boros galon, jadinya dari uang kas itu kita mengganti. Nah, mulai dari situ kelas yang lain mengikuti. Oh ada ini ya diajak aja. Saya pun ikut. Misalkan ada yang di sini ada bakas saya berarti saya ikutan ganti. Jadi saling mengisi, saling memberitahu bagi yang kalau sekiranya ada yang nanya ini saya harus bikin bagaimana ya nggak tahu. Jadi saling mengisi, saling memberitahu. Di situ nggak semua wali langsung oke, ya ada juga yang bilang capek nggak, ada juga seperti itu. Kalau itu kan hanya 1-2 prinsip saya, kalau 1-2 wali seperti itu ya udah nggak apa-apa, mempersilahkan. Jadi yang mau ayo, tapi lama-lama kan nggak enak, KDK-nya banyak. Awalnya susah, jadi lama-lama pelan-pelan ya ada berat itu ikut arisan setiap hari. Jadi di sini dari hari Senin ada arisan yang kelas 1, hari Rabu kelas 5, terus hari Sabtu ada yang jadi masing-masing ada, Jumat kelas 3. Dan itu nggak cuma menutup satu kelas aja, kelas lain mau ikut ngobrol. Ya. Terima kasih sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, kalau di tempatnya ini juga di sini juga iya sama aja. Di sini juga ada, kalau nggak bisa ibu-ibunya, di sini mbah-mbahnya. Saya lihatkan satu aja. Nanti saya juga tidak mau presentasikan ini dia. Jadi kalau kita itu, kalau kita kerja bakti lah, ini mbah-mbah yang jadi ikon kami. Jadi kalau ibunya nggak bisa, mbahnya yang mewakili. Dan kalau kita itu kerja bakti, ya nggak hanya kerja bakti, tapi kita juga seru-seruan. Jadi mbahnya mau juga sih diajakin narsis-narsis, foto-foto mbah ini. Jadi mau jadi kesannya buat tunjuk abot rekosok kerja bakti. Ibu Korwins Kapanewon Yudan, rekan sejawat saya dan Bunda pengawas dari Kulon Progo, Bapak Kasih, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kabupaten Kulon Progo beserta jajaran. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini masih diberikan kesehatan. Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Sedikit bercerita Bapak Ibu semuanya, wakil dari komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan Kabupaten Sleman, yang mana kami di Kabupaten Sleman ini sudah ada payung hukumnya, yaitu SK Bupati tertanggal 19 November 2019
termasuk sekolah kami yang dulu adalah sebagai sekolah model GSM, termasuk di perguruan sini Bapak Ibu semuanya. Kita tetap membakar arang-arang itu supaya tetap menyala. Memang kalau belum besok GSM itu seperti apa itu bertanya-tanya. Wong kok main bermain wae, nemplak neng tembok, ngumpul ke wali, dikon ngewangi sekolah tidak, ya. Itu tumbuh dari hati nurani para yang tadi sudah mendikau di sini, termasuk dulu di sekolahan kami juga seperti itu. Bapak Ibu semuanya, nggak usah khawatir kalau nanti GSM itu membuat nanti prestasi sekolah itu menjadi menurun, jangan. Saya sudah melaksanakan selama 5,5 tahun sampai sekarang menjadi pengawas pun masih saya kembangkan dimanapun saya berada. Dan saya sekarang terakhir sudah 1 tahun disayakan seluruh Kapanewon Sayakan sudah melaksanakan GSM. Namun demikian yang namanya sekolah itu kan ya ada yang cepat, ada yang lambat seperti peserta didik kita. Inilah suasana di SD Negeri Rembulan juga menerapkan gerakan sekolah menyenangkan, menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Bukanlah yang memberikan yang menyenangkan sehingga anak-anak juga merasa senang mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi kita semua. Nah, ayo kita makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.